Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pagi hari ini. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kita, sebuah inspirasi. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, di background saya ini pasti sekilas banyak yang sudah tahu di manakah posisinya ini. Ya. Oke, yaitu negara tetangga kita, yaitu Singapura atau Singapore kan gitu. Jadi apa yang menarik akan kita bahas dari negara Singapura yang zaman dahulu kita sebut dengan ini loh, apa namanya, pulau yang di ujungnya semenanjung Malaya, Tumasik, ya, Tumasik. Jadi dari komentarnya Ibu Sri Mulyani, ya, kemarin dapat kita tarik apa ya, manfaatnya, simpulannya ada dua. Sebelumnya beliau juga sudah menyampaikan negara Amerika, Amerika Serikat. Nah, kita contohkan kedua negara ini. Jadi dalam hal yang sama, kesimpulannya keduanya ini bisa maju begitu, bisa kaya kira-kira begitu. Jadi kalau kita banding-bandingkan, meskipun ojo dibanding-bandingkan, tetapi manusia di dunia ini kira-kira ya hampir sama, kecerdasannya sama. Bukan berarti orang kita nggak pandai, nggak pintar, itu bukan, sama. Kemudian dari segi kerja kerasnya kita juga kerja keras, sama. Nah, ini apa yang membedakan? Kata Bu Sri Mulyani, karena kalau kita kerjanya sendirian, mereka menggunakan tuyul. Tuyulnya itu apa? Yang bekerja adalah asetnya. Ya, jadi aset-asetnya bekerja, dioptimalkan. Atau lebih tepatnya dalam bahasa yang lebih kerennya adalah optimalisasi aset. Ya, ya kalau kita mungkin itu karena banyak yang masih tidur asetnya. Jadi tidak bekerja dengan sendirinya, tidak menghasilkan pasif income. Nah, begitu. Jadi kalau saya menyitir dari Bu Sri Mulyani tadi, di Amerika maupun di Australia ini, di Australia, di Singapura ini, itu apa? Asetnya bekerja. Contoh yang sederhana, punya lahan, ya lahannya dijadikan hotel misalnya, kemudian disewakan kan menghasilkan. Ya, di samping itu dia sendiri bekerja, kan begitu. Kemudian aset-aset apalagi Singapura yang mempunyai negara yang kecil, tentunya aset diberdayakan seoptimal mungkin. Jadi lahan yang kecil dimanfaatkan, dijadikan hutan seperti hutan, sehingga menjadi wisata dunia, ditonton oleh orang banyak. Wah, ini sumber daya dioptimalkan, aset tadi, air misalnya. Air diolah ulang sehingga sangat efisien dalam hal penggunaan air. Kemudian masalah kebersihan juga dioptimalisasi jalan untuk wisata kotanya sehingga ketat masalah sampah. Jadi kebersihan dijaga sampah. Ini dimasukkan asetnya supaya juga bernilai guna tinggi. Nah, jadi ini penting pelajaran bagi kita. Wah, ini karena netizen saya banyak petani, makanya sebagai pelajaran optimalisasi aset yang ada pada kita maksudnya. Ya, kalau kita sebagai petani ya, petani mempunyai lahan contoh 2 hektar di pinggir jalan, aset yang di pinggir jalan persis dibikin ruko, misalnya dibikin warung,
dibikin apa saja yang memberikan kemanfaatan yang lebih, ya, yang lebih dalam untuk bertani. Kemudian aset-aset yang lain yang dipunyai. Ini maksudnya apapun yang sekecil mungkin untuk membantu kita ikut bekerja. Ya, bukan kitanya, fisik kita sendiri yang bekerja. Itulah dari tuyul-tuyul kita yang aset yang membantu kita dalam bekerja, mengupayakan pangupo jiwo itu tadi. Jadi ini yang dapat kita tarik dari pelajaran kita melihat tetangga kita, negara Singapura yang mengoptimalisasi asetnya. Sekecil apapun kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, ini Bapak Ibu mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita untuk kemajuan bangsa Indonesia tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.